Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran. Nah, pada kali ini bertemu lagi dengan Ibu Helvi dalam mata pelajaran matematika yang akan membahas mengenai matriks. Nah, apa itu matriks? Nah, di sini kita akan mempelajari, tetapi sebelum mempelajari matriks, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengubah masalah kontekstual ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, mengetahui syarat kesamaan matriks melalui masalah kontekstual. Yang ketiga, menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, coba lihat, ini ada tabel data murid suatu sekolah untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Itu untuk jurusan TKR dan jurusan TP. Nah, tabel di atas dapat diubah ke dalam bentuk matriks. Nah, misalkan kita beri nama matriks P. Nah, ini ya, matriks itu biasa disimbolkan dengan huruf besar. Nah, ini untuk baris pertama kita ubah tabel yang pertama, baris pertama ini kita rubah ke dalam bentuk matriks. Kemudian baris kedua ini dari tabel kita rubah juga ke dalam bentuk matriks. Nah, matriks P di atas terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, sehingga matriks P mempunyai ordo 2 kali 3. Nah, ordo biasa disebutkan dengan baris kali kolom, makanya disebut ordo matriks P 2 kali 3 ya. Nah, ini dia ya bentuk umum matriks. Untuk AI1, A11 itu berada di baris ke-1 dan kolom ke-1. A12 berada di baris ke-1 kolom ke-2. A13 berada pada baris ke-1 dan kolom ke-3, dan seterusnya. Jadi, matriks didefinisikan sebagai susunan berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Sedangkan ordo adalah ukuran suatu matriks yang ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, biasanya ordo itu disebutkan dengan baris kali kolom. Nah, coba lihat yang tabel kedua. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu namanya kesamaan matriks. Nah, tabel 1 ini menunjukkan data siswa SMK Negeri 2 Tanah Putih. Kelas 1 ada jurusan TKR dan jurusan TP, kelas 2, kelas 3. Nah, selanjutnya ada tabel lagi, dia memuat data siswa SMP Negeri 007 Tanah Putih. Nah, kalau yang tadi berdasarkan jurusan, kalau yang ini berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, dari 2 tabel di atas, jika diubah ke dalam bentuk matriks, maka seperti ini bentuknya. Ini jika tabel pertama kita misalkan dengan matriks A, dan tabel kedua kita misalkan dengan matriks B. Nah, ini sama ya. Nah, 2 matriks ini dikatakan sama apabila dia mempunyai ordo yang sama dan mempunyai elemen-elemen yang seletak sama. Baris pertama, kolom pertama 30 sama. Baris pertama, kolom kedua 28. Baris pertama, kolom ketiga 36 sama ya. Nah, 2 matriks yang punya ordo sama dan mempunyai elemen yang seletak sama itu dinamakan 2 matriks yang sama. Nah, kemudian apa lagi? Ada namanya operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, ini dia untuk penjumlahan matriks. Jika 2 matriks A dan B dengan ordo yang sama, maka jumlah A ditambah B diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen seletak dari A dan B. Jika A isinya elemennya A, I, J, dan B elemennya B, I, J, maka A ditambah B sama dengan A, I, J ditambah B, I, J. Artinya elemen yang seletak yang dijumlahkan. Begitu juga dengan pengurangan matriks. Jika matriks A dan B dengan ordo yang sama, maka A dikurang B itu dengan mengurangkan A, I, J dikurang dengan B, I, J. Artinya elemen yang seletak yang dikurangkan. Contoh, misalkan matriks A ini
berordo 2 kali 3, kemudian matriks B berordo 2 kali 3 juga. Tentukanlah nilai A ditambah B. Nah, kita jumlahkan elemen yang seletak yang untuk yang A seletak 1 baris pertama kolom pertama, kemudian matriks B baris pertama kolom pertama 10. Maka 1 ditambah 10 sama dengan 11. Kemudian yang ini baris pertama kolom kedua 2 dan baris pertama kolom kedua 12, maka 2 ditambah 12 14 dan seterusnya. Untuk pengurangan begitu juga, baris pertama kolom pertama dengan baris pertama dengan kolom pertama, sehingga dihasilkan A dikurang B. Ini dia matriksnya. Nah, mudah bukan untuk materi matriks? Nah, anak-anak selalu semangat belajar ya. Jangan pernah lelah untuk belajar dan selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.